Diketahui peristiwa pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira itu terjadi karena gerakan 30 September 1965 atau G30S. Bertahun-tahun sekolah mengajarkan peristiwa itu adalah kudeta atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Begitulah narasi pemerintahan Orde Baru melalui berbagai buku dan film. Namun fakta sejarah mengungkap bukan itu yang sebenarnya terjadi. Untuk mengetahui kenapa para jenderal diculik dan dibunuh, maka kita harus menyimak kesaksian pelakunya terlebih dahulu. PKI dianggap sebagai dalang dari penculikan dan pembunuhan para jenderal. Setelah peristiwa G30S, ribuan orang ditangkap, bahkan dibunuh tanpa diadili karena dituduh PKI. Mereka yang pernah diadili mengungkapkan peristiwa G30S tidak bisa dilihat sebagai dosa tunggal PKI. Salah satunya Kolonel Abdul Latif yang kala itu menjabat Komandan Garnisun Kodam Jaya. Ia divonis mati dan akhirnya menghabiskan 32 tahun di penjara karena keterlibatannya dalam G30S. Dalam kesaksiannya, Latif mengatakan penculikan para jenderal adalah inisiatifnya bersama rekan-rekannya sesama perwira militer, yakni Letkol Untung dan Mayor Sujono. Rapat persiapan dilakukan sampai 10 kali. Lokasinya berganti-ganti, yaitu di rumah Syam, Kolonel Latif atau kediaman Kapten Wahyudi. Dalam rencana itu ada Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Sasaran operasi terbatas PKI baru ditentukan pada 26 September 1965. Tim pelaksana menentukan ada 10 tokoh anti komunis yang harus diamankan. Daftar nama-nama tokoh yang rencananya menjadi sasaran G30S adalah Jenderal TNI A.H. Nasution, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Wakil Perdana Menteri 3 Khairul Saleh, dan Jenderal Sukendro. Namun Ketua Sentral Komit PKI DN Aidit mencoret 3 nama terakhir. Peristiwa G30S dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengudeta Presiden Soekarno. Mengutip Jenderal TNI Anumerta Basuki Rahmat dan Super Semar 2008 karya Jasman Jamaluddin, sebelumnya PKI telah melancarkan isu bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI pada 5 Oktober 1965. Menurut sumber tersebut, isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kegiatan politik, melakukan coup atau kudeta terhadap negara dan bangsa tidak benar. Yang ada hanyalah Wanjakti atau Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Angkatan Darat. Tugasnya adalah membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke brigjen dan dari brigjen ke maijen dan seterusnya. Dalam buku Mengapa G30S PKI Gagal, suatu analisis tahun 2004 karya Samsudin, Latif mengaku jenderal-jenderal itu dibunuh atas perintah Syam. Syam duduk dalam pimpinan Intel Cakrabirawa. Sebenarnya dalam perundingan tidak ada rencana untuk membunuh para jenderal. Pada awalnya niat mereka untuk membawa para jenderal menghadap kepada Presiden atau Pangti Soekarno di istana. Pelaksanaannya oleh Resimen Cakrabidawa yang dikomandoi Letkol Untung. Dalam G30S, Fakta atau Rekayasa karya Julius Power untuk membagi eksekutor ke dalam 3 satuan tugas. Satgas Pasopati pimpinan Letnan 1 Abdul Arif dari Resimen Cakrabirawa bertugas menangkap 7 jenderal yang menjadi sasaran. Satgas Bima Sakti dipimpin Kapten Suradi Prawiroharjo dari Batalion 530 Brawijaya, bertugas mengamankan ibu kota dan menguasai kantor Pusat Telekomunikasi dan Studio RRI Pusat. Terakhir, Satgas Pringgondani di bawah kendali Mayor Sujono bertugas menjaga basis dan wilayah di sekeliling Lubang Buaya yang rencananya akan menjadi lokasi penyanderaan para jenderal. Julius Power mencatat dalam buku G30S Fakta atau Rekayasa, operasi penculikan di bawah Untung direncanakan secara serampangan. Banyak yang akan dilibatkan tak jadi datang. Jumlah pasukan kurang dari 100 personel, jauh dari yang diharapkan mampu memantik revolusi. Yang berikutnya terjadi persis yang dikhawatirkan Untung. Penculikan berubah menjadi serangan berdarah.
Pada pukul 3.30, anggota Batalion 1 Resimen Cakrabirawa Sersan Kepala Bungkus mengingat pasukannya yang terakhir diberangkatkan dari Lubang Buaya. Ia khawatir alokasi 15-20 menit untuk meluncurkan penculikan Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani tidak akan cukup. Letnan 2 Arif mengaku instruksi itu datang dari Syam. Syam menginstruksikan bila mengalami kesulitan menghadapi para jenderal diambil hidup atau mati. Sesampai di kediaman Yani di Jalan Lembang Menteng, Jakarta Pusat, Bungkus dan rekan-rekannya segera meminta Yani ikut dengan alasan akan dibawa ke hadapan Presiden. Yani pun meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Bungkus dan rekan-rekannya menolak permintaan itu dan marah. Yani menampar salah satu prajurit dan mencoba menutup pintu rumahnya. Salah satu prajurit melepaskan tembakan dan mengenai Yani hingga membunuhnya. Di kediaman Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution juga menerima tembakan dari Cakrabirawa. Akibatnya anaknya, Ade Irma Suryani dan ajudannya Pierre Tendian mati. Sedangkan Jenderal Ahan Nasution berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang. Memasuki fajar, seluruh pasukan G30S kembali ke Lubang Buaya. Wakil Komandan Satgas Pringgondani, Mayor Gatot Sukrisno kebingungan ketika para prajurit menurunkan 4 orang yang terikat dan ditutup matanya serta 3 mayat. Padahal Letkol Untung Samsuri mengatakan, tangkap mereka, akan kita hadapkan kepada Paduka yang mulia. Gatot bingung apa yang akan dihadapkan ke Presiden jika sasaran sudah meninggal. Siang itu eksekutor G30S akhirnya mengumumkan penangkapan dan pembunuhan yang telanjur terjadi. RRI menyiarkan pengumuman soal ditangkapnya sekelompok orang yang disebut Dewan Jenderal. Penangkapan dilakukan oleh Dewan Revolusi yang mencegah tindakan Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Presiden Soekarno. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.